Sedangkan Bible Kristen ini, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Lalu saya buka di depan publik ini, palsu semua ini. Tidak sedikit orang yang salah mengira bahwa Alkitab, kitab sucinya orang Kristen, hanyalah terdiri dari satu kitab. Nah, padahal Alkitab Kristen memang terdiri dari 66 kitab, dan yang dikategorikan Injil hanyalah 4 kitab. Nah, hal ini mungkin membuat orang bertanya-tanya, khususnya dari mereka yang berlatar belakang Muslim. Umumnya, mereka sering mengejek bahwa Alkitab Kristen itu palsu. Katanya, Injil itu sudah diubah-ubah, dan juga tidak sedikit yang kebingungan, kok Injilnya orang Kristen bisa menurut Matius, menurut Markus, Lukas, dan Yohanes. The first 4 books of the New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John, they do not know who the author is. So they say it's the gospel according to Matthew, gospel according to Mark, gospel according to Luke, gospel according to John. Selain itu, belakangan ini juga para netizen yang maha benar lalu mulai mengagung-agungkan apologet Muslim yang mengangkat kitab Injil palsu seperti Injil Filipus, Injil palsu istri Yesus. Kemudian yang paling parah adalah Yesus itu punya pacar dan mengajarkan pacaran yang tidak sehat. Kitab Filipus ayatnya 49. Di situ dikatakan bahwa Yesus punya kekasih, punya pacar namanya adalah Maria Magdalena. Dan Yesus lebih mencintai Maria Magdalena ketimbang murid-muridnya yang lain. Dan saking cintanya Yesus dengan Maria Magdalena, Yesus sering menciumi bibirnya Maria Magdalena. Nah, buat Anda yang berasa udah menang debat karena argumen yang begituan, sorry ya, lo mainnya kurang jauh bro. Nah, buat yang mainnya agak jauhan, mereka juga bertanya, mengapa Injil dalam tanda kutip yang lain seperti Injil Thomas atau Injil Yudas, Injil Petrus atau Injil Maria Magdalena, mengapa kitab-kitab tersebut tidak dimasukkan ke dalam kitabnya orang Kristen? Jadi pertanyaannya adalah, mengapa kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu diterima? Nah, orang yang nggak belajar akan mengatakan bahwa kriterianya itu nggak jelas. Dan sesuai harapan saya, mereka tidak akan mengakui kitab ini. Tapi pada dasarnya, mereka tidak punya standar dalam menolak satu kitab. Jadi kitab ini tuh ditolak juga nggak ada standarnya. Standar apa yang dipakai untuk menolak kitab ini nggak ada. Alasan paling mencolok kitab Filipus itu ditolak adalah karena isinya menjelaskan tentang percintaan Yesus dengan Maria Magdalena. Nah, karena itulah video ini dibuat untuk memberikan sebuah penjelasan mengapa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dikategorikan sebagai Injil yang sahih. Jadi ada 4 kriteria yang akan kita bahas. Yang pertama, dikenal oleh gereja mula-mula. Kriteria kedua adalah ditulis pada masa awal gereja. Yang ketiga, ditulis oleh murid Yesus atau orang dekat dari murid Yesus. Dan yang keempat adalah tanpa penambahan dan apa adanya. Nah, saya akan mengajak kita semua untuk mengeksplorasi 4 kriteria ini. Dan bagi Anda yang serius mau belajar, saksikan video ini sampai habis. So make it simple, make it meaningful. Gospel according to Luke, gospel according to John. What we Muslims believe is gospel according to Isa alayhi salam, gospel according to Jesus, and there's no gospel. Kesalahpahaman Muslim ini semata-mata karena memang mereka memandang Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa, sama halnya seperti Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Oleh karena itu, benchmark mereka terhadap Injil itu adalah Al-Quran sendiri. Nah, tentu hal ini tidak akan nyambung. Karena Injil itu memang isinya jauh berbeda dengan Al-Quran. And every Bible that you have, it says that the gospel according to Saint Matthew, the gospel according to Saint Mark, the gospel according to Saint Luke, the gospel according to Saint John. I'm asking, what is according to? Berbeda dengan Quran yang diklaim berisikan perkataan-perkataan Allah melalui Muhammad, Injil ini menurut Kristen berisikan kisah tentang Yesus
yaitu kisah tentang hidupnya, kisah tentang pelayanannya, dan ajaran Yesus. Nah, karena Injil adalah catatan saksi mata, makanya tidak heran Injil itu ditulis dari sudut pandang Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, jadi jelas ya, Quran itu isinya adalah diklaim perkataan Allah melalui Muhammad, sedangkan Injil menurut orang Kristen adalah catatan saksi mata tentang Yesus. Makanya tidak heran bahwa Injil itu ditulis dari 4 sudut pandang berbeda, yaitu dari Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Nah, jika kemudian dituduhkan bahwa Injil itu tidak asli karena banyak versi, itu tuduhan yang gak nyambung, bos. Ibarat sebuah kejadian itu memiliki 4 saksi mata, tidak berarti kesaksian 4 saksi mata tersebut palsu. Malah dengan adanya 4 saksi mata, malah makin menegaskan keaslian kisah yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi secara sains kalau mau dikata, kitab-kitab Injil di dalam Alkitab Kristen itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tetapi saya pikir sebagian Muslim yang menyaksikan argumen ini mungkin sulit untuk mengerti. Saya memahami. Karena sekali lagi, ukuran keilahian dalam tanda kutip, sebuah kitab menurut mereka ukurannya itu harus seperti Quran, yang mengklaim dari dirinya sendiri sebagai perkataan Allah. Nah, ini berbeda banget dengan Injil, di mana Injil tidak melakukan self-claim pada dirinya sendiri. Selain itu, kitab Injil Kristen terbuka untuk dikritik habis-habisan, dan malah menunjukkan kualitas dari kepenulisannya yang jelas, kesaksiannya yang otentik, dan tidak dilebay-lebaykan dan apa adanya. Nah, kalau buat saya pribadi, ini adalah alasan mengapa saya percaya kepada kitab-kitab Injil Kristen, bahwa ini adalah tulisan yang layak dipercaya dan nggak sembarangan. Jadi, mari kita teliti 4 alasan mengapa Injil Matius, Injil Markus, Lukas, dan Yohanes layak untuk dipercaya. Kriteria pertama, sebuah kitab itu dinyatakan sah apabila dikenal secara luas oleh gereja mula-mula. Maksudnya, gereja mula-mula ini adalah komunitas orang Kristen di berbagai tempat yang hidup di masa abad pertama atau abad kedua. Karena Yesus itu hidup di abad pertama ya. Nah, mengapa gereja mula-mula? Karena gereja mula-mula lah yang paling qualify untuk mengenali manakah tulisan yang asli dan manakah tulisan yang palsu. Logikanya ini sederhana. Karena gereja mula-mula inilah yang paling tepat membedakan cerita yang benar dan cerita yang palsu. Ajaran yang benar dan ajaran yang palsu. Berdasarkan pengajaran para murid Yesus. Atau saksi mata tentang Yesus. Nah, inilah salah satu dasar pembuktian historis ilmiah terhadap sebuah kitab. Nah, fakta historis menunjukkan bahwa gereja mula-mula menerima keempat kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bahkan tulisan dari para pemimpin gereja merujuk kepada keempat kitab Injil ini. Nah, bukti yang tidak terbantahkan yang menunjukkan penerimaan gereja mula-mula terhadap 4 kitab Injil itu adalah melalui misalnya naskah Muratorian Fragment. Nah, ini adalah sebuah tulisan yang berasal dari sekitar tahun 170 sampai sekitar tahun 180 Masehi yang berisikan daftar dari kitab-kitab yang diterima oleh gereja pada saat itu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada sebuah kesamaan sikap yang dimiliki gereja-gereja di abad kedua yang mengenali dan menerima otoritas kitab-kitab tersebut termasuk keempat Injil tersebut, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kriteria kedua adalah waktu penulisan kitab Injil yang sahih berasal dari abad pertama. Logikanya nih sederhana. Semakin dekat waktu penulisan sebuah dokumen dengan peristiwa faktualnya, maka semakin dapat dipercaya data-data yang ada di dalamnya. Nah, waktu penulisan keempat kitab Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes berasal dari abad pertama. Misalnya saja Injil Markus itu diperkirakan ditulis sekitar tahun 60 Masehi. Sedangkan Injil Yohanes yang diperkirakan paling akhir itu sekitar akhir abad pertama. Nah, buktinya apa? Begitu kan ya. Nah, hal ini dibuktikan dari sebuah dokumen tulisan dari seorang bapak gereja namanya Clement dari Roma yang berasal dari tahun 97 Masehi. Nah, di dalam tulisannya kepada orang-orang Korintus yang sekarang dokumen itu disebut Clement yang pertama, dia mengutip bagian dari Injil Matius dan Injil Lukas. Sehingga
fakta ini menunjukkan bahwa kitab Injil Matius dan Lukas itu sudah ada sebelum tahun 97 Masehi. Dan hal ini adalah salah satu fakta yang tidak dapat terelakkan tentang waktu kepenulisan dari keempat Injil tersebut. Nah, kriteria ini juga yang membuat tulisan Injil dalam tanda kutip lainnya itu yang tidak diterima. Misalnya saja Injil Filipus itu baru ditulis setidaknya 1 abad sesudah peristiwa Yesus, yakni pada sekitar abad kedua akhir hingga pertengahan abad ketiga. Nah, hal yang sama juga berlaku kepada kitab-kitab Injil bodong lainnya. Sehingga itulah yang mengakibatkan Injil-Injil bodong lainnya itu tidak diakui karena terlalu jauh dari peristiwa faktualnya. Kriteria ketiga adalah kitab yang sahih itu haruslah ditulis oleh para saksi mata Yesus, yaitu murid-muridnya atau orang dekat dari murid Yesus. Nah, hal ini penting mengingat Injil itu adalah sebuah catatan saksi mata tentang Yesus, karyanya dan ajarannya. Nah, logikanya ini sederhana. Keotentikan tulisan tentang Yesus tentu harus ditulis oleh saksi mata atau orang yang hidup dekat dengan Yesus. Nah, tidak ada pihak lain yang mengenal Yesus selain para murid Yesus atau mereka yang bersama-sama murid Yesus. Injil Matius, Injil Yohanes adalah murid-murid Yesus. Sedangkan Injil Markus dan Lukas ditulis oleh orang yang dekat dengan murid-murid Yesus atau Rasul Yesus. Nah, sedangkan Injil-Injil dalam tanda kutip, sekali lagi, Injil bodong yang lain itu, sekali lagi misalnya Injil Filipus, kepenulisannya itu bukan dari Filipus. Karena memang faktanya waktu penulisan kitab tersebut terlalu jauh dari waktu hidup Filipus tentu saja. Dan hal ini berlaku pada Injil bodong yang lain seperti Injil Thomas atau misalnya Injil Yudas juga. Nah, kriteria keempat, ini adalah salah satu kriteria penting yang dikemukakan oleh para ahli mengenai sebuah tulisan yang otentik adalah nggak boleh lebay. Maksudnya, semakin sederhana atau apa adanya sebuah tulisan itu, maka semakin terpercaya juga tingkat otentisitasnya. Secara logis, sebuah kisah yang direkayasa akan ditambahkan kisah-kisah atau pengajaran yang cenderung berlebihan dan menutup kelemahan atau kisah yang memalukan. Nah, kesaksian dalam keempat Injil malah sebaliknya. Sebagai contoh ya, misalkan saja kisah penyaliban tentang Yesus itu adalah sebuah kisah yang sangat amat memalukan, baik pada konteks waktu itu maupun bahkan sampai sekarang. Nah, hal ini dikisahkan apa adanya oleh keempat kitab Injil tersebut. Nah, peristiwa ini bahkan oleh para pengkritik kekristenan garis keras pun menyetujui bahwa kisah memalukan ini adalah kisah yang otentik. Nah, selain itu, di dalam kisah kebangkitan, saksi mata mula-mula peristiwa kebangkitan adalah seorang perempuan. Dan hal ini di dalam budaya pada saat itu, kesaksian perempuan itu sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Nah, namun para penulis keempat Injil menuliskan peristiwa ini apa adanya, sehingga menunjukkan bahwa keempat kitab ini tidak direkayasa, tidak lebay, dan apa adanya. So, bagaimana menurut teman-teman keempat kriteria yang saya kemukakan tadi? Apakah keempat kriteria tersebut mampu membuat teman-teman sendiri untuk percaya dan menerima keotentisitasan keempat Injil tersebut? Dan menurut teman-teman, apakah yang menyebabkan teman-teman kita yang dari Muslim suka menuduh yang bukan-bukan tentang Injil orang Kristen? Silahkan tuliskan komentarmu di bawah. Jadi video ini saya buat supaya memberikan satu penjelasan yang baik kepada setiap teman-teman yang memang benar-benar mencari jawaban, memberikan satu jawaban kepada mereka yang menuduh kita, dan memperkuat setiap iman kita yang percaya kepada Yesus. Kita ketemu lagi di video berikutnya. So, make it simple, make it meaningful. May God bless you.